Katanya tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi mending kita kenalan dulu. Kenalin, aku Ara. Terus aku di sini kan lagi gabut nih, mau bikin vlog. Bikin vlog aja ya tentang materi. Materi apa ya? Gimana kalau materi tentang disrupsi? Ada yang tahu nggak apa itu disrupsi? Nggak ada. Ya udah, aku mau jelasin ya. Disrupsi adalah sebuah perubahan besar-besaran yang mengubah bentuk tatanan atau sistem yang sebelumnya ada tuh menjadi cara baru. Itu namanya disrupsi. Dan ada yang tahu nggak kenapa disrupsi bisa terjadi? Disrupsi itu bisa terjadi tuh karena ada perubahan yang mengarah langsung ke fundamentalnya, atau melakukan inovasi baru untuk mempertahankan atau memperkembangkan bisnisnya biar ikut ke pasar yang lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, itu kenapa disrupsi bisa terjadi, guys. Terus ada contoh dari disrupsi itu koran, majalah yang berubah menjadi situs berita media online yang ada di HP kalian. Terus ada itu toko yang ada di sekitar kalian, pasar, itu tuh bisa menjadi jualan yang dilakukan tuh cuma modal handphone doang untuk buat cari kayak situs jual beli online gitu loh. Nah, itu contohnya disrupsi. Nah, pasti semua hal tuh ada dampaknya kan, dampak positif, dampak negatif. Lah, dampak positif dari disrupsi tuh kayak lebih efektif, pastinya lebih cepat juga. Terus adanya peluang usaha baru, itu dampak positifnya. Nah, dampak negatifnya apa itu? Dampak negatifnya tuh kalau misal nih, kalau kalian punya usaha, punya bisnis baru nih misal, terus kalian tuh nggak mau inovasi lagi, nggak mau kreatif lagi, pastinya tuh akan kalah saing sama inovasi, sama kreatif, sama oleh pengusaha lainnya. Nah, itu tuh dampak negatifnya. Terus ada strategi umum untuk menghadapi disrupsi seperti lebih kreatif, terus lebih berinovasi lagi untuk mengembangkan, mempertahankan bisnisnya, terus memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang, yang sedang marak-maraknya kayak gini. Terus tidak boleh merasa puas, itu pastinya. Terus apa sih yang harus dilakukan anak muda zaman sekarang untuk tetap bertahan di era disrupsi? Ada yang tahu nggak? Nah, untuk biar bisa bertahan tuh ya pastinya tuh harus lebih berinovasi lagi, lebih kreatif lagi, harus memperkembangkan idenya lagi, terus manfaatkan teknologi itu ya harus wajib, harus, soalnya kan kalian tuh di zaman era sekarang tuh teknologi tuh emang benar-benar lebih baik banget dari sebelumnya kan. Nah, itu tuh harus kalian manfaatkan lebih baik lagi untuk mempertahankan di era disrupsi zaman sekarang. Dan sebelum mengakhiri video vlog kali ini membahas tentang materi disrupsi, sebagai generasi milenial, generasi Z, kita tuh harus lebih lincah lagi kan, lebih inovatif lagi, lebih kreatif, karena kan kita tuh harus membawa perubahan yang lebih besar lagi, karena kan teknologi kan semakin berkembang kan. Nah, karena itu kita harus lebih produktif, lebih berjiwa wirausaha, memperkembangkan bisnis, misalnya kayak gitu. Jadi kita tuh harus bagaimana sih caranya lebih inovatif lagi, lebih kreatif lagi, karena kan era disrupsi itu kalau kita nggak berkembang kan pasti akan kalah saing dengan yang lainnya, seperti itu.
sebagai generasi milenial tuh harus lebih produktif, nggak boleh rebahan di rumah aja. Kita tuh harus lebih bisa mengembangkan ide, pikiran, biar lebih inovasi lagi, lebih kreatif lagi. Jadi sebagai generasi milenial kita tuh harus semangat, nggak boleh pantang menyerah, nggak boleh putus asa untuk memperkembangkan di era disrupsi zaman sekarang seperti saat ini. Jadi ayo kita semangat. Jadi materi tentang disrupsi udah cukup di sini aja ya. Kalau kalian belum paham atau apa gitu bisa tanyain di bawah, nanti aku jawab. Oke. Jadi sekian dari aku.